ulama kemudian menggali mengapa Allah meniadakan dirinya di ayat ini. Mengapa Allah meniadakan dirinya di ayat ini. Jadi ulama tafsir itu, para ahli Al-Quran, sebelum saya jelaskan ayat kalimat ini, para ahli Al-Quran itu kalau baca Quran, kalau dengan tadabbur itu lama sekali berarti, karena mereka tidak berhenti di kalimat untuk memahami, tapi mereka berhenti di huruf. Di ulama itu akan bertanya, kenapa huruf ini hilang? Huruf hilang terus cari gimana di ayat? Ini kan terserah Allah jawabannya sebenarnya kan? Kan terserah Allah. Allah yang punya kalimat, ini kalamullah, ini dari Allah, terserah Allah, kan begitu jawabannya. Tapi tidak, karena mustahil, ya, mustahil Allah menurunkan kalimatnya, apalagi ini mukjizat, kecuali pasti ada makna besar di baliknya. Jadi kenapa satu huruf hilang? Kenapa satu huruf muncul? Harusnya nggak ada, kok muncul dia? Maka di sini munculnya? Itu dicari oleh ulama, digali oleh ulama. Ini mesti ada makna besar di baliknya. Karena harusnya ada, tapi nggak ada. Harusnya nggak ada, tapi ada. Jangan. Nah, ini juga gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah tidak ada di ayat ini. Padahal ya Ramadan bulan istimewa, Quran itu kalamullah istimewa. Di dua hal istimewa itu Allah malah nggak ada. Kenapa tidak begini bunyi ayatnya? Ini ulama begitu menjelaskan kenapa bunyi ayat itu tidak begini. Bulan Ramadan di mana Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Kan muncul ada Allahnya. Gitu. Bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Tidak ada. Allahnya tidak ada. Yang ada adalah bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bapak Ibu bisa bedain nggak ya kalimat itu? Sekarang bahasa Indonesia kan, jadi bukan kalau bahasa Arab ya. Ini itulah mengapa orang itu selama kita belum menyerahkan anak-anak cerdas kita untuk belajar Quran, Islam belum maju. Jadi selama anak kita yang cerdas, kuliahnya masih ambil kedokteran, teknologi, ya, ekonomi, hukum, Islam belum maju. Kenapa? Ya buktinya. Kenapa banyak orang pintar di ruangan ini sekarang? Ya sekarang saya tanya, simpel. Apa bedanya? Gak usah beda deh. Apa rasanya? Bunyi saya bunyikan pakai bahasa Indonesia. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Gitu. Kalimat kedua. Bulan Ramadan Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Saya nggak minta penjelasan ilmiah, saya minta rasa doang. Rasanya apa? Bedanya apa? Beda rasanya apa? Itu belum nanti analisa. Itu kenapa harus anak-anak kita yang cerdas yang disodorkan untuk belajar Quran, yang kita wakafkan untuk Islam ini untuk Allah. Ya Allah berikan anak yang paling cerdas ini untuk belajar kitab suci. Nah, itu Islam bagaimana? Islam akan bagi dengan cara itu. Maka tidak boleh nanti. Dulu dalam kebesaran Islam satu orang itu punya keahlian banyak. Dia ahli tafsir, ahli kedokteran, nggak masalah. Dan sekarang masalahnya dokter nggak ngerti Quran, itu masalahnya. Orang teknik nggak ngerti Quran, itu masalahnya. Orang Quran nggak ngerti teknologi, itu masalahnya. Gitu. Itu masalah serius. Dan itu adalah keberhasilan sekularisme menghancurkan sendiri-sendiri Islam. Ya, kita balik ayat. Saya kasih mukadimah ini untuk masuk ke sirah nabawiyah, karena sirah kali ini saya akan bercerita beda daripada mukadimah ini dulu. Karena harus pakai mukadimah Quran, ini mukadimah semua ya. Jadi para ulama menjelaskan, ini penjelasan. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Allah pencipta pengatur, semua adalah Allah. Artinya semua yang ada ini milik Allah SWT. Maka kalau setiap Allah disebut di dalam ayatnya, di dalam sebuah pembahasan, maka semua fokus tertuju pada pembahasan tentang Allah. Kalau Allah disebut dalam sebuah pembahasan, contoh ayat yang Bapak Ibu kenal, Fabi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban. Ya. Maka nikmat Tuhanmu, muncul Allah di sana kan? Rabbmu adalah Allah kan? Maka nikmat Rabbmu yang mana yang kalian ingkari? Sebenarnya bukan kalian, bukan yang kalian ingkari, yang kalian berdua ingkari. Karena tukadziban itu kalian berdua. Kalian berdua itu siapa? Kalau terjemahan kalian nggak ada berdua, tapi asli kata Arabnya tukadziban itu kalian berdua. Ya, PR ya, PR. Nah, kita masih bisa ketemu lagi. Itu PR Pak, bukan itu bahasan kita. Saya cuma iseng doang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana yang kalian cari? Begitu muncul kata Allah di situ, kata Rabbmu itu adalah Allah. Di situ kan sebenarnya ada 3 pembahasan, nikmat, Allah, mengingkari. Gitu kan? Kalau tambah kalian jadi 4. Nikmat, Allah, kalian mengingkari. Kan 4 poin, 4 masalah sebenarnya, 4 tema maksud saya. Tapi begitu muncul Allah, semua fokusnya ke Allah. Itu semua akan membahasnya, pembahasan terbesarnya di ayat itu bukan nikmat, bukan juga kalian, bukan juga pengingkarannya, tetapi Allah sebagai pemberi nikmat. Allah yang menghukum kalian kalau kalian ingkar. Allah yang memberi penghargaan kalian kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah. Makanya surat Ar-Rahman itu dimulainya saja pakai Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Gitu kan? Ar-Rahman kan Allah. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Allamal Quran, dia yang ngajari Quran. Khalaqal insan, dia yang menciptakan. Itu semua fokusnya Allah itu. Allah. Jadi makanya ayat sedang membahas apa saja. Kalau ada Allah, semua akan fokus ke Allah, pembahasan terbesar. Nah, mengapa Allah dihilangkan di ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an? Paham sekarang? Sudah mulai paham atau belum Pak? Belum, yang perlu saya jawab ini kan jalannya sudah dibuka. Sudah paham maknanya? Mengapa Allah hilang di situ? Persis, supaya fokusnya kita ke Allah. Karena kalau ada Allah, semua fokus ke Allah. Karena Allah menghilangkan dirinya di situ. Bulan Ramadan diturunkan di dalam Al-Quran supaya fokus tidak Allah. Kemana fokusnya? Kayak yang sudah disebut. Yang sudah disebut apa? Ramadan, Quran, betul kan? Supaya kalian fokusnya di situ kan Allah. Dalam pembahasan ayat ini maksudnya. Karena begitu kalian fokus kepada Ramadan, fokus kepada Quran, sampai ke Allah. Ini maksudnya adalah bahwa bulan Ramadan itu Allah ingin mengagungkan 2 hal. Satu, bulan Ramadan itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran kan cuma Bapak Ibu, yang Allah minta di ayat ini tentang Al-Quran itu ternyata ada beberapa poin. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 poin. Allah minta interaksi kita dengan Quran di Ramadan itu harus mengandung 3 hal. Ini harus dipahami supaya kita tahu. Yang pertama, petunjuk. Quran harus jadi petunjuk. Ini bahasanya juga panjang, cuma bukan waktu kita. Yang kedua adalah penjelasan. Quran sebagai penjelas. Yang ketiga, Quran sebagai pembeda dan pemisah antara yang benar dan salah. Maksudnya kalau Anda baca Quran itu, begitu di lapangan Anda berhadapan dengan sebuah masalah, Anda tahu ini hak atau batil, ini benar apa salah. Dari mana Anda tahu? Dari Quran Pak, saya tahu. Untuk sampai Quran di level itu, maka membaca hatam berapa kali pun, kalau tidak paham isinya, berarti tidak sampai di itu, betul? Kita tidak akan sampai. Quran sebagai hudan, petunjuk, wa bayyinat, penjelas, Al-Furqan sebagai pembeda, pasti tidak sampai. Makanya baca Quran di Ramadan dengan target berapa kali apa, silahkan lanjutkan. Kalau itu pahalanya agung, tapi tolong tambahi dengan pelajari makna. Terserah mau baca, mau kajian bisa, mau ikut kajian bisa, mau baca tafsir bisa, mau diskusi di rumah dengan keluarga bisa dengan tafsir para ulama. Baca, kumpulin itu anak-anak ya kan, Bapak. Kalau bapak ibunya nggak terlalu paham, itu sudah
ambil buku tafsir Ibnu Katsir, bacain aja. Bacain depan anak-anak, pada beberapa paragraf begitu dibaca ayatnya, oh ini maksudnya. Kok ternyata nggak paham, apalagi anaknya nanya kan, itu maksudnya apa tuh ya? Wah ayat juga nggak mudeng, nggak bisa ngerti bapak itu maksud. Besok ayat telepon Ustaz. Begitu, itu usaha orang untuk belajar memahami Quran, memahamkan Quran pada keluarga. Harus naik di Ramadan. Harus naik. Baik, Bapak Ibu, tadi saya kasih tahu, Quran itu kalau dimaknai sampai kayak tadi. Kan kita baca ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran biasa aja, lewat aja. Terjemahannya kita tahu juga kok. Tapi tadi para ulama ketika membahas akan melihat ada apa, tidak ada apa, dan seterusnya, apa maknanya di balik ini. Makanya ketika Allah tidak ada, dia ulama nanya, kenapa Allah tidak ada? Ini momentum besar loh, Bapak Ibu tahu momentum besar ya. Kalau ada acara besar di perusahaan ini, direktur datang nggak? Datang, ini momentum terbesar Pak perusahaan ini. Kecuali ada halangan beliau sakit atau apa, kalau pasti datang, gitu kan? Itu ditanya, ini logika itu. Ditanya, loh ini momentum besar loh, Ramadan, Quran, Allah nggak ada. Nah gitu, itu ditanya apa nikmatnya, gitu kan? Memahami ayat itu sampai begitu. Itu perlu nanti memahami huruf yang hilang, huruf yang muncul, itu lah ceritanya. Baik, Bapak Ibu, ini mukadimah. Jadi waktunya masih ada saja. Ini mukadimah. Saya ingin sampai pada pembahasan kita yang tadi disampaikan, pembahasan sirah nabawiyah yang sebenarnya belajar kita tahunan, Masya Allah ini belajar tahunan itu. Persentase ingatnya Insya Allah masih banyak karena ada kamera yang kemarin itu. Jadi saya juga sudah nggak tahu sampai mana ya. Tapi saya ingin memberikan kepada Ibu sentuhan yang berbeda. Saya sudah jelaskan beberapa Ramadan sampai di kisah-kisah tertentu dari sebelum Rasul, dari mulai kenapa harus belajar sejarah Nabi sampai sebelum Nabi lahir, keadaan masyarakat dunia saat itu kayak apa, sampai waktu Rasul lahir, Rasul masa kecil diasuh dan seterusnya. Saya nggak tahu sampai tanggal ujungnya. Nah, saya ingin berikan itu adalah penjelasan dalam buku-buku sejarah. Yang mau saya sampaikan bukan pola itu hari ini. Salah satu buku rujukan literatur sejarah adalah kitab suci itu sendiri. Jadi hebatnya Islam, bahwa salah satu rujukan kuat dan besar dari sejarah Nabi Muhammad adalah Al-Quran sendiri, rujukan kuat. Tetapi karena Al-Quran itu bukan merupakan kalam manusia, bukan ucapan manusia, maka berbeda dengan buku-buku sejarah, beda dengan tulisan orang. Ulama sebesar apapun tulis tetap manusia, Nabi Muhammad bersabda tetap manusia. Nah, kalau Quran ini kalamullah, ini adalah kalam, ini adalah kalimat firman Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah yang kita tahu itu mukjizat, maka maknanya beda. Maknanya berbeda. Begitu belajar sejarah Nabi Muhammad melalui Quran, lihat nanti bagaimana kita memaknainya dengan dalam. Baik Bapak Ibu, saya berikan tema ringan sekali Bapak Ibu sudah paham kisahnya, bahkan Bapak Ibu hafal suratnya, bahkan tahu artinya. Tapi kita lihat bagaimana caranya menggali Quran sampai dalam seperti yang diajarkan para ulama kita. Baik, yang mau saya sampaikan adalah surat Al-Fil. Surat Al-Fil, hafal ya? Hafal. Kalau hafal saya akan minta satu orang baca. Al-Fil, bahkan Al-Fil artinya gajah, surat gajah. Kalau tidak hafal, saya kira hafal. Kalau tidak hafal, pegang mushafnya, lihat terjemahan. Gitu. Ada yang pegang Quran? Boleh dibacakan ini supaya barokah majlis Ramadan kita ya, Quran. Ada pegang Quran atau di gadgetnya masing-masing? Atau hafal namanya juga surat Al-Fil ya? Ada mic-nya saya? Saya minta tolong dibacakan biar barokah majlis. Siapa yang baca? Silakan. Ibu juga boleh. Silakan volunteer.
Nah, baca surat Al-Fil, setelah itu baca terjemahannya, dengarkan baik-baik, nanti kita lihat bagaimana ulama menjelaskan. Dan kita tahu bahwa ini hubungan sirah nabawi. Sudah siap? Ya, dibuka dulu dan baca terjemahannya juga. Ini akan berhubungan erat dengan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah itu. Nah, ini ayatnya kita hafal, kita sering baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Alam tara kaifa Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, terima kasih banyak. Surat Al-Fil, Bapak Ibu, tadi saya katakan surat Al-Fil ini menjadi pembahasan yang bahkan menjadi satu surat sendiri dalam Quran karena berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah disebutnya, karena saat itu di masyarakat, khususnya di masyarakat Arab, di masyarakat manapun penanggalan tahun itu biasanya momentum besar di masyarakat. Ya, nah ini tahunnya disebut tahun gajah. Ya, ini kalau ini sudah kita pelajari beberapa Ramadan lalu. Saya tidak bahas tentang kelahiran Nabi, kisah Nabi lahirnya sudah lewat. Kita lihat yuk, kalau belajar sejarah masuk dari Quran kayak apa dalamnya. Ya, ayat itu sudah dibaca surat Al-Fil, dan mari kita lihat. Baik, kita baca Allah. Allah memulai dengan kalimatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lihat dua ayat ini. Ayat ini dua-duanya dimulai dengan kata alam. Betul? Alam tara, alam yaj'al. Ya. Kata alam dalam bahasa Arab, itu artinya apakah? Itu hamzah, itu artinya apakah? Dan lam itu artinya tidak atau bukan. Itu apakah? Lam itu tidak atau bukan artinya. Ya. Sehingga diterjemahkannya menjadi bukankah. Bukankah? Kah belakang itu kan pertanyaan kan? Bukankah? Baik. Begini. Ini oleh ulama dibahas. Kenapa sih surat ini? Ya, kenapa sih surat ini? Kok cara membukanya pakai bukankah, bukankah? Ayat 1, bukankah, tidakkah? Ya. Ayat kedua juga sama, bukankah, tidakkah? Tidakkah kau wahai Muhammad mau memperhatikan bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu bertindak, berbuat terhadap pasukan bergajah itu? Bukankah? Nah, muncul lagi pertanyaan kedua. Bukankah Dia Allah yang telah membuat makar mereka tidak sampai pada tujuannya, tersesat jalan, tidak jadi sia-sia, tidak ada gunanya. Para ulama membahas itu. Kan bisa saja ayat begini bunyinya. Lihat, ayat bisa saja bunyi begini. Ini kalau Allah kehendak ya, karena ingin memberitahukan tentang sebuah kisah di masa lalu, gitu kan? Mau bertutur tentang peristiwa yang sudah lewat. Bapak Ibu kalau bertutur ke temannya, bercerita ke temannya tentang sesuatu yang sudah lewat, gimana cara ceritanya? Contoh. Bapak Ibu baru punya anak baru lahir, oke? Bahagia, datang teman-teman bawa hadiah, ya kan? Mau
Pasti tanya dong, ya, lahir di mana? Lahirnya normal apa tidak? Anaknya bagaimana? Gitu. Ceritalah kita, iya tuh kemarin, nah, begitu kan? Coba gimana sih betulnya kan? Betul normal. Iya kemarin tuh sebenarnya mulai mulesnya malam Senin ya, gitu kan? Tapi alhamdulillah tidak lama kemudian ini terus bertutur, itu bertutur sesuatu sudah lewat. Lihat ayat ini, bertuturnya nggak normal, betul kan? Masa mau bercerita tentang peristiwa gajah yang itu sudah lewat, karena waktu peristiwa pasukan bergajah itu menyerang Mekah, sebagian riwayat mengatakan Nabi Muhammad saat itu sebenarnya belum lahir, karena Nabi Muhammad kelahirannya 50 hari setelah peristiwa gajah, setelah hari-hari. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat itu 50 hari setelah peristiwa bergajah itu. Tentu kenangan masyarakat masih sangat besar karena peristiwanya besar dan menakutkan. Makanya kenangan masyarakat besar sehingga semua yang lahir di tahun itu disebut tahun gajah. Lahir di tahun gajah. Nah, mau bertutur tentang kelahiran kan ini. Kalau kita tutur kelahiran anak kita kan gitu cara bertuturnya. Ya tadi biasa. Ini enggak, lihat kalimatnya. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad bagaimana tindakan rohmu pada pasukan bergajah? Bukankah tidakkah bukankah? Jadi itu macam bicara kelahiran itu kan, apalagi ini adalah kelahiran yang akan membawa cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Kelahiran anak kita itu masya Allah kita bahagianya luar biasa. Bagaimana yang lahir adalah orang yang menerangi bumi ini dengan cahaya Allah. Maka dari itu ini pasti isinya adalah kebahagiaan, kebesaran. Ternyata kalimat Allah adalah bukankah, tidakkah, bukankah, tidakkah. Kalau saya ngobrol dengan Bapak Ibu, ya, ini kan kalau Allah yang menyampaikan bicara pada Nabi Muhammad, alam taro, itu kan kamu ya Muhammad, tidakkah kamu mau memperhatikan? Jadi Allah posisi itu di atas sedang berbicara dengan nabinya, Nabi Muhammad, dan kita sedang mendengarkan ayatnya. Sekarang yuk kita logikakan, itu logika manusia. Orang menyampaikan itu. Sekarang kalau seorang atasan bicara dengan bawahannya, dia bicaranya lagi asik, lagi senang, ya, bukan bicara lagi marah, ya. Lagi senang, pokoknya lagi dapat nikmat. Oke, sang atasan berkata, kan saya pernah melakukan ini, kan saya sudah sampaikan. Padahal isinya bahagia loh. Biasanya kalimat bukankah, tidakkah itu kan teguran biasanya, gitu. Bukankah saya sudah katakan, bukankah betul, Pak? Tidakkah kamu harus memperhatikan? Kalimat tidakkah kamu memperhatikan itu kan kayak bukan ngomongin nikmat. Lah kalau atasan sama bawahan dipanggil duduk ngobrol berdua, ya, bukankah saya sudah katakan? Betul kan? Itu kira-kira ngomongin lagi senang atau enggak senang? Tapi ini mau bicara tentang peristiwa bergajah memang. Lihatlah apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat ini. Ternyata ini disebut oleh ulama tafsir sebagai menyampaikan sesuatu berita, tapi ini menggunakan pertanyaan yang pertanyaannya negatif. Dan saya katakan alam itu tidak atau bukan. Jadi ingin menyampaikan berita tentang pasukan bergajah, tetapi menggunakan kalimat negatif, tidakkah, bukan. Itu adalah merupakan sebuah metode Quran untuk memberikan penekanan luar biasa terhadap tema yang sedang dibahas, supaya kalian punya perhatian besar terhadap tema ini. Kalau Quran mendorong untuk kita punya perhatian besar, berarti ada hikmah besar yang Allah sampaikan. Hikmah yang harus diambil di situ. Makanya menggunakan alam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, kata taro begitu. Itu dari kata ru'yah. Kalau ru'yah itu hilal. Nah, ru'yah hilal. Ru'yah itu lihat, betul ya? Ru'yah itu lihatnya pakai apa? Pakai mata. Walaupun disambung pakai teropong pamannya, tapi pakai mata, tetap mata. Tadi saya katakan, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Kenapa Allah perintah untuk melihat dengan mata? Nabi belum lahir, peristiwa bergajah sudah lewat 50 hari yang lalu. Nabi Muhammad baru lahir itu pun masih bayi, belum mengerti. Baik.
Mengapa Allah menggunakan kata taro? Nah, gitu tuh ditanya sama ulama. Kan ru'yah hilal kan lihat hilal pakai mata. Maka Nabi Muhammad nggak lihat peristiwanya. Sementara oleh Allah disuruh, tidakkah Muhammad kau mau melihat? Taro tidak ada ru'yah. Taro, ro'a, taro, ru'yah. Maka ru'yah itu hilal, itu ru'yah lihat hilal. Ya, ru'yah nanti melihat. Dan ternyata melihat itu pakai mata. Oh, Nabi belum lahir langsung lihat. Kenapa? Ada apa di balik kata itu? Mengapa menggunakan kata taro? Mengapa tidak menggunakan kata lain yang lebih pas? Kan Muhammad belum lahir. Lihat, ternyata kata taro, kata ru'yah itu oleh Al-Quran, bahkan oleh bahasa Arab, ternyata dipakai untuk dua jenis ru'yah, dua jenis melihat. Yang pertama melihat dengan mata, kayak ru'yah hilal. Yang kedua melihat dengan akal, dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, gak usah pakai lihat mata juga bisa menggambarkan, betul ya? Anda sekarang sedang dijelaskan tentang sesuatu yang belum Anda lihat. Kalau Anda sudah lihat sih enggak aneh. Ada belum lihat, cuma dijelaskan tentang speknya 1, 2, 3. Anda bisa bayangkan. Itu namanya Anda bisa melihat tapi dengan akal. Barangnya belum dilihat secara mata. Itu namanya ru'yah akli, ya, melihat dengan akal. Ternyata Allah ingin memberikan sebuah sentuhan bahwa peristiwa bergajah Nabi Muhammad belum lahir, tapi Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ini kamu harus ilmui, wahai Muhammad, lihat dengan akalmu, supaya seakan kau melihat peristiwanya kedua, seperti kau melihat dengan matamu sendiri. Kan kamu udah gak lihat, kamu belum lahir, ya. Tapi ilmui ini sampai seakan kamu bisa melihat dengan matamu. Nah, Bapak Ibu, ilmu itu sampai kayak begitu harusnya. Ilmu itu kalau sampai di level yang seperti itu luar biasa. Ilmu itu. Ya, makanya para ulama mengatakan ilmu itu ada, keyakinan itu ada 3 jenis. Ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Itu beda 3-3. Kalau ilmu yakin, keyakinan itu dibangun hanya dengan Anda berilmu, belajar, Anda dapat keyakinan. Betul ya? Yang belajar saja ada sudah yakin. Kita tahu, kita yakin tentang surga neraka cukup dengan belajar. Lihat juga belum. Itu ilmu yakin. Tapi kalau ainul yakin, Anda harus lihat dulu baru Anda yakin. Ain itu artinya mata. Anda lihat barangnya dulu baru saya yakin. Saya belum lihat barangnya. Ya. Kalau hakul yakin, para ulama mengatakan bukan cuma lihat, Anda harus hadir di situ. Karena melihat itu bisa tidak hadir, Pak. Betul ya? Buktinya gampang. Begitu difoto dikirim dari lebih jauh, kan? Tapi saya lihat sekarang di kamera saya sih nggak hadir di peristiwa itu, saya tidak hadir lihat langsung barangnya, tapi saya bisa lihat sekarang. Tapi kalau hakul yakin, saya hadir di tempat itu langsung, sehingga tidak ada lagi keraguan sama sekali. Tapi semuanya keyakinan. Itu artinya gitu, makanya kalau punya ilmu itu jangan ngambang ilmunya. Ilmu itu ilmu yang dalam, yang tinggi sampai dia menghadirkan keyakinan. Ya, ternyata alam taro kaifa fa'ala rabbuk, ilmu tentang pasukan bergajah yang itu adalah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Allah minta kepada Rasulnya, Allah minta kepada Nabi Muhammad supaya pelajari Muhammad. Kan Nabi orang Mekah, cara belajarnya pasti gampang, tinggal nanya ke orang-orang tua kan di sini. Karena mereka menyaksikan waktu Nabi Muhammad lahir itu masih banyak orang-orang yang levelnya level bukan cuma bapak Nabi, bahkan kakek Nabi. Jadi level kakek Nabi maksudnya. Kalau kakek Nabi juga masih hidup kan. Bahkan yang menghadapi si raja, ya, yang menghadapi si raja Abraham yang mau menghancurkan Ka'bah itu kan siapa? Kakeknya langsung, Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu yang datang langsung menemui Abraham. Makanya Allah minta pada Nabi-Nya, Muhammad pelajari peristiwa hal penting ini sampai seakan kamu melihatnya sekarang dengan mata. Itu ilmu mana? Itu ru'yah, alam taro. Lihat Bapak Ibu kan, kalau Rukyatul Hilal, para ulama kan mengkaji dulu hisabnya, betul ya? Hisab, makanya sebenarnya hisab dan ru'yah itu nggak berantem harusnya. Betul, karena hisab itu dipelajari dulu oleh para ilmuwan. Mereka tahu perkiraannya bisa dihisab malam apa,
Oke, posisinya hilal kurang lebih sekian derajat dari arah matahari, kan akan dibaca dengan hisab itu, ya. Nah, untuk itu ru'yat akliyah namanya, itu melihat tapi dengan akal. Baik. Tetapi untuk memastikan bahwa hilal benar ada tidak ada keluar, lihat di lapangan dengan mata. Makanya masuknya Ramadan itu dengan dua ru'yah sekaligus. Ya, ru'yah akliyah dengan ilmu akal kalian tahu di mana hilal posisinya kira-kira, dan yang kedua langsung lihat pakai mata, dengan itu dua ru'yah langsung bergabung untuk memastikan Ramadan dan untuk keluarnya Ramadan. Lebih mantap kan dua jalur. Ya, baik. Nah, oke, itu masalah. Jadi alam taro kata tahu. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa'ala rabbuk. Artinya adalah kaifa itu bagaimana, fa'ala itu artinya berbuat, rabbuka Tuhanmu. Jadi bagaimana Tuhanmu berbuat. Lihat bagaimana. Muqaddimah ayat kayak begini. Itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang mau diceritakan setelah ini itu bisa tidak masuk akal, tapi kamu harus terima. Kok gitu? Iya, karena yang berbuat Allah. Karena kalau yang berbuat kita, kalau kita yang berbuat itu masih masuk di dalam hukum sebab akibat. Ya kan? Sebab kita malas maka tidak lulus. Gitu kan? Manusia kita. Sebab kita rajin maka pandai, itu sebab akibat. Sebab kita begini maka begini, gitu. Sebab kita sering makan malam, ya kan? Udah gitu lompat pula, gitu, maka begini kan, mesti ada yang itu hukum sebab akibat, karena kita manusia, kita ini manusia. Tapi kalau Allah, nah itu, kalau Allah yang berbuat, itu Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Jadi Allah di luar hukum sebab akibat. Makanya kalau nanti yang Allah ceritakan di ayat ini kok tidak masuk akal hukum sebab akibat, kenapa? Karena Allah yang berbuat. Jadi di awal itu mau Allah tanam iman dulu gitu, sebelum Allah ceritakan. Karena orang kalau tidak punya iman, kan beberapa kisah ditolak diingkari, ya kan? Peristiwa Isra Mi'raj lagi yang paling aneh itu, ya kan? Peristiwa Isra Mi'raj itu sampai sekarang yang bisa digali cuma Isra-nya. Isra-nya aja gak masuk akal juga itu, sebenarnya masih banyak yang masuk akal. Kalau dulu gak masuk akal, dari Mekah sampai ke Palestina, ya kan? Mekah Palestina itu perjalanan Masya Allah 1000 kilo lebih panjang dari Pulau Jawa. Itu dari Mekah peristiwa Isra. Ya, hari ini sudah masuk akal, ada pesawat. Kalau cuma kecepatan yang dibahas, ada pesawat seru nyampe, masuk akal. Dulu nggak masuk akal, tapi sampai sekarang Mi'raj dari Palestina naik sampai ke langit 7, manusia bingung itu masih, karena ilmu manusia baru sampai paling jauh di mana manusia di atas. Nah, baru sampai sini. Itu langit itu belum ketahuan, Pak. Sampai sekarang ilmu langit ini masih belum ketahuan. Ini padahal langit satu. Oleh bahasa Nabi disebut sama dunia, langit dunia. Ini langit dunia itu yang ini kelihatan. Pada langit berlapis 7 sebagaimana firman Allah SWT. Dan jarak dari satu langit ke langit berikutnya jaraknya sangat jauh. Baik. Itu karena peristiwanya tidak masuk akal. Ya kan? Kalau orang cuma pakai akal akan tersesat karena nggak logis. Itu bukti bahwa Bapak Ibu, kalau didik anak tolong jangan cuma dididik jadi pintar, akan tersesat. Kenapa? Banyak logika kesesatan yang menarik. Banyak logika kesesatan yang menarik. Logis lupa ternyata sesat. Gitu ya. Ini logis. Kesesatan itu bisa logis, Pak. Kebaikan kadang-kadang gak logis. Kadang-kadang, walaupun kalau digali pasti logis. Karena ilmu kita belum sampai hari ini. Mungkin nanti baru ditemu oleh zaman setelah kita ilmunya. Nah gitu. Pasti logis. Pasti sesuai. Cuma ilmu kita belum sampai hari ini. Makanya kalau didik anak cuma dididik supaya pintar. Doanya juga salah, ya Allah, berikan saya anak pintar-pintar, salah itu doanya. Harus tambah dilengkapi. Karena pintar saja bahaya. Abu Jahal itu cerdas luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab itu pintarnya Masya Allah. Makanya dia pemimpin besar di Mekah. Tapi dia pemimpin kesesatan. Itu pintar, kalau modalnya cuma pintar. Makanya harus ada iman. Makanya kisah Isra Mi'raj tadi yang tidak masuk akal itu permulaan ayatnya juga disiapkan.
Muslimin disiapkan. Ini gak masuk akal loh kisahnya loh, ya kan? Makanya Allah tidak langsung mulai Allah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gak begitu mulainya. Lihat mulainya di ayat 1 surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa fungsi kata subhanalladzi tadi? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini penting baca tafsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan kata subhanallah, apa itu? Subhanallah dipakai untuk apa ya? Takjub. Takjub. Peristiwa ini menakjubkan. Nah itu. Makanya dimulai dengan subhanallah, maha suci Allah yang telah berjalan. Jadi kalau ingin membuat iman, ini menakjubkan. Yang bisa melakukan hanya Allah. Sama di dalam surat Al-Fil juga gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ini kerjaan Tuhanmu Muhammad. Kalau ini kerjaan Tuhanmu, maka mesti menakjubkan. Bahwa logikamu nggak sampai. Jangan cuma pakai logika, pakai iman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Untuk ashabil fil, untuk mereka-mereka yang pasukan bergajah. Waktu itu gajahnya banyak. Tapi di dalam ayat ini disebut gajah cuma satu. Ashabil fil, al-fil dalam bahasa Arab itu satu gajah, seekor gajah. Kalau gajahnya banyak itu al-fiyalah. Itu gajahnya banyak. Yang datang menyerang Ka'bah dari Yaman jauh-jauh, diberangkatkan ke Raja Abraha itu gajahnya banyak. Itu maknanya lagi, gitu loh. Loh kenapa ayat itu menyebut satu gajah? Loh gitu Pak, tahu jawabannya? Ini ayat nggak selesai, udah habis waktu saya. Begitu Pak, saya cuma hanya contoh. Belajar Quran harus sampai level sejarah itu. Nanti antum akan mendapatkan ilmu yang menyelesaikan zaman yang hidup hari ini. Oh, di semua bidang kehidupan. Semua. Saya bilang semua, sampai teknologi yang dikagumi orang hari ini. Tapi cara bahasanya begini, cara bahasa ayatnya. Bukan terjemahan begitu, begini cara bahasa. Digali, dikuliti, ibarat makanan tuh sudah bijinya masih berkah lagi. Di dalam biji ada apa ya? Berkah lagi, terus buka lagi. Itu dilakukan para ulama. Sebenarnya bukan barang baru ini kita tafsir banyak banget. Nanti sudah ada, tinggal kita belajar. Tidak? Nah, balik ke gajah lagi tadi. Gajahnya kok cuma satu. Gajahnya banyak. Dalam riwayat, ini ada banyak riwayat Pak. Berapa jumlah gajahnya itu riwayat sejarah macam-macam, tidak sepakat ya. Ada yang mengatakan cuma belasan, sampai ada yang mengatakan sampai 1000. Perbedaan pendapat di antara ini kisah kita ini kan kisah sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah seperti itu maka tidak ada yang bisa kita kuatkan. Ya sudah, itu pokoknya intinya lebih dari satu. Paling sedikitnya berarti belasan. Ini mengatakan 13 dan seterusnya. Belasan. Aja belasan. Tapi atau bahkan sampai ratusan atau sampai 1000. Yang disebut cuma satu. Ya ashabil fil. Makanya ulama akan bahas kenapa cuma satu. Itu ada banyak jawaban. Enggak satu jawaban dari Allah. Jawabannya pun enggak satu. Ya, tapi saya ingin sampaikan, ini banyak, tapi dianggap satu. Ketika ini kan karyawannya banyak, tapi dia satu. Nah, satu apa tadi? Satu perusahaan, satu manajemen, satu aturan, kan gitu kan? Persis, paham? Kalau gajah gimana? Gajahnya banyak, tapi ternyata ada satu gajah Pak memang yang terbesar, yang itulah pemimpin semua gajah. Jadi terserah si gajah itu gajah paling besar. Kalau gajah itu berhenti, semua gajah berhenti. Kalau gajah itu jalan, semua gajah jalan. Kalau gajah itu lari, semua gajah lari. Jadi kan gajahnya sih banyak, tapi satu. Itu luar biasa. Jadi ini bukan gajah yang masing-masing, berarti ini gajah ini terlatih dan tahu siapa komandan. Ini gajah terlatih berarti itu ingin menunjukkan bahwa ini gajah terlatih dalam satu komando. Komandonya si gajah terbesar. Si gajah itu ada namanya.
Tahu namanya siapa? Namanya Mahmud. Benar ini? Di sejarah namanya Mahmud. Si gajah gede itu kasih nama Mahmud. Ada Pak Mahmud di sini. Mahmud. Makanya baru kita lihat ya. Nabi kita siapa namanya? Muhammad. Muhammad dan Mahmud artinya sama. Apa artinya? Yang dipuji. Muhammad artinya dipuji, Mahmud artinya dipuji. Ya kan? Ya, bukan sebuah putra. Oh itu gajah dari Yaman loh Pak. Orang Arab itu nggak akrab gajah. Itu gajah aslinya dari Afrika. Gajah di mana? Di Afrika, di India banyak gajah, di Aceh banyak gajah, di Indonesia juga banyak gajah. Okay? Tapi Jazirah Arab gajah itu tidak kenal. Makanya begitu mereka berhadapan gajah langsung nyerah. Langsung nggak ada perlawanan, nggak kuat, nyerah aja. Makanya Abdul Muthalib, kakek Nabi sebagai pemimpin masyarakat Mekah, ketika Ka'bah mau dihancurkan, Abdul Muthalib, saya nggak bisa tahu. Gajah itu kita nggak kenal. Gimana cara kalahkan gajah? Mana badannya gede banget Pak. Kalau masalah kuda, orang jatuhnya. Kalau kuda boleh taruh. Tapi gajah ini gimana cara melukannya? Biar paham. Nah, itu begitu. Mereka tidak akrab. Makanya gajahnya yang dibawa itu pasti dari Afrika, dari Habasyah dibawa ke Yaman, dari Yaman masuk ke Mekah. Jadi mereka tidak akrab. Nah, kita kembali pada nama. Itu gajah yang paling gede namanya Mahmud. Kalau dalam bahasa Arab Mahmud yang dipuji. Nabi kita juga Muhammad yang dipuji. Makanya baru kita tahu begitu gajah sudah bergerak, pasukan sudah bergerak mendekat ke Mekah. Dan itu gajah Mahmud itu duduk. Tahu posisi duduknya? Bapak itu nanti kalau haji. Pas nanti posisi di Mina. Mina itu kalau bergerak ke barat ke arah Ka'bah, kalau bergerak ke arah timur ke arah Muzdalifah. Sebenarnya ya? Kalau bergerak ke barat ke Ka'bah, kalau ke timur ke Muzdalifah. Nah, perbatasan antara tanda Mina terakhir dengan tanda mulainya Muzdalifah, kurang lebih itulah wilayah dihancurkannya pasukan bergajah yang dikenal dalam sejarah namanya Wadi Muhassir, lembah Muhassir. Disitulah si Mahmud duduk, tak mau maju lagi. Sudah berbagai macam diupayakan segala macam. Akhirnya Mahmud coba ditarik, diarahkan ke arah selatan. Ke arah selatan dari pulang ke Yaman. Dia mau jalan kalau ke Yaman, mau jalan. Diberhentikan, disuruh maju gak mau lagi. Diarahkan ke arah utara, ke arah Syam, mau jalan. Diarahkan ke timur ke arah Najd, mau. Yang nggak mau cuma ke arah barat. Ya, subhanallah. Muhammad adalah manusia terpuji. Dia utusan Allah. Gajah namanya Mahmud yang terpuji ini, dia juga ciptaan makhluk Allah. Maka bagaimana orang terpuji diserang oleh makhluk yang terpuji? Begitulah Allah berbuat. Kalau Allah sudah berbuat itu nggak masuk akal, ya kan? Gajah ini gajah terlatih, tapi ternyata tidak bisa dikendalikan. Nanti suatu saat. Satu ayatnya 5 lagi. Gimana nanti? Ya baik, terakhir. Saya cuma ingin memberikan contoh Bapak Ibu bahwa belajar Quran itu kayak begini. Belajar sejarah aja beda rasanya, ya kan? Kedalamannya akan berbeda karena ini kitab suci bukan buku sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan ini akhirnya menjadi Allah hancurkan di alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Itu Allah menyebut ini kan sebenarnya perang itu dalam bahasa Arab harbun itu perang. Tapi ayat ini tidak menggunakan kata itu juga. Ayat ini menggunakan kaid. Alam yaj'al kaidahu. Kalau kata kaid itu artinya tipu daya, makar, itu kaid, bukan perang. Ini bukan sekedar perang, tapi ini ada makar di baliknya. Itu maksudnya. Kenapa Quran tidak menggunakan kata harb, tapi menggunakan kata kaid? Alam yaj'al kaidahum.
Jadi Allah ingin mengabari ini perang, tapi bukan sekedar perang, ini makar. Kenapa makar? Karena sebenarnya tujuan dibaliknya bukan sekedar itu. Tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian tujuannya ingin mengalihkan orang supaya rame-rame perginya ke Yaman, karena si Raja Abraham sedang membangun sebuah tempat ibadah besar sekali, tinggi, besar, lebih gagah daripada Ka'bah, yaitu Qulais. Nama tempatnya Qulais. Menurut para ahli bahasa, Qulais itu, kalau dalam bahasa Qulais itu kopiah yang di sini kan, kopiah di sini. Kalau lihat barang tinggi gini kan jatuh kopiah. Nah, saking tingginya itu tempat, itu kopiahnya jatuh, namanya Qulais. Qulais kopiah jatuh. Paham ya? Gitu, mana gitu? Ya, sampai nama ada. Saking tingginya itu. Kalau gini doang kan nggak jatuh dia. Tapi kalau udah sampai, oh berarti gimana? Gitu. Nah itu jatuh. Qulais. Ya. Alamnya jahat. Jadi dulu memakar. Ini makar. Jadi kadang-kadang muslimin ini berhadapan dengan perang yang ternyata di balik perang bukan sekedar perang, ternyata makar besar yang direncanakan musuh Islam. Sudah Allah tunjukkan. Tapi tenang saja Muhammad, asal Allah ikut di sana, nah gitu, maka Allah akan berbuat dengan cara yang orang semua tidak akan pernah lakukan. Allah Taala seperti hadis saya baca. Baik, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan.